Halo semuanya, perkenalkan saya Suci Fitriani dengan NIM 2303030039 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan pendidikan. Seperti apa? Mari kita simak video berikut. Macam-macam landasan pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada landasan fisiologis pendidikan, yang kedua ada landasan sosiologis, yang ketiga ada landasan kultural pendidikan, yang keempat ada landasan psikologis, dan yang kelima ada landasan ilmiah dan teknologi. Untuk penjelasan dari masing-masing landasan pendidikan, mari kita simak video berikut. Yang pertama, penjelasan tentang landasan filosofis pendidikan. Ada 3 aliran utama filsafat di dunia sampai sekarang, yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Adapun uraian dari masing-masingnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang menganggap bahwa hakikat realitas bersifat spiritual atau rohaniah. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir, intuisi, atau mengingat kembali. Kebenaran pengetahuan diuji melalui koherensi atau konsistensi ide-idenya. Adapun hakikatnya nilai-nilai diturunkan dari realitas absolut atau Tuhan. Implikasinya adalah pendidikan hendaknya bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, dan kebajikan sosial para siswa, agar mereka dapat melaksanakan kehidupan yang baik di dalam masyarakat atau negara, sesuai nilai-nilai yang diturunkan dari yang absolut atau Tuhan. Untuk itu, kurikulum berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau praktis. Kurikulum harus memuat pengetahuan dan nilai-nilai esensial kebudayaan. Sebab itu, kurikulum pendidikan cenderung sama semua siswa. Kurikulum idealisme bersifat subjek, matter, center. Metode dialektik diutamakan, namun demikian, beberapa metode yang efektif yang mendorong belajar dapat diterima. Kecenderungannya mengabaikan dasar-dasar fisiologis dalam belajar. Guru harus unggul dalam hal intelektual maupun moral, bekerja sama dengan alam dalam proses pengembangan manusia, dan bertanggung jawab menciptakan lingkungan. Adapun siswa berperan bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya. Yang kedua ada aliran realisme. Aliran realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa realitas atau dunia eksternal memiliki keberadaan yang objektif, yang independen dari persepsi atau pikiran manusia. Dalam pandangan realisme, objek-objek di dunia nyata bersifat fisik dan material, serta diatur oleh hukum-hukum alam yang dapat dipahami manusia melalui pengamatan dan pengalaman indrawi. Realisme meyakini bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung dengan lingkungan atau objek-objek nyata, bukan hanya hasil pemikiran atau intuisi. Kebenaran dianggap sahih jika ada korespondensi antara pengetahuan dengan kenyataan yang ada, yang berarti bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta di dunia nyata. Dalam pendidikan, aliran realisme menekankan pentingnya pembelajaran yang membantu siswa memahami lingkungan fisik mereka dan mengembangkan kemampuan beradaptasi serta bertanggung jawab secara sosial. Yang ketiga ada aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah aliran realitas yang hakikatnya adalah sebagaimana dialami manusia, bersifat plural dan terus-menerus berubah. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman atau metode sains. Pengetahuan bersifat relatif. Teori uji kebenaran pengetahuan dikenal sebagai pragmatisme atau instrumentalisme, sebab pengetahuan dikatakan benar apabila dapat diaplikasikan. Hakikat nilai berada dalam proses, yaitu dalam perbuatan manusia, bersifat kondisional relatif dan memiliki kualitas individual dan sosial. Pendidikan bertujuan agar siswa dapat memecahkan permasalahan hidup individual maupun sosial. Tidak ada tujuan akhir pendidikan. Kurikulum pendidikan hendaknya berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa atau child center, dan berpusat pada aktivitas siswa atau activity center,
Adapun kurikulum tersebut mungkin berubah, pragmatisme mengutamakan metode pemecahan masalah atau problem solving method, serta metode penyelidikan dan penemuan atau inquiry and discovery method. Guru hendaknya berperan sebagai fasilitator, yaitu memimpin dan membimbing siswa belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan siswa. Adapun siswa berperan bebas untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Orientasi pendidikan pragmatisme adalah progresisme dan renkrotusianisme. Yang kedua, penjelasan tentang landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia berakar dari norma kehidupan masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai sosial untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian bersama. Untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya. Yang pertama, paham individualisme. Paham ini menekankan kebebasan dan hak-hak individu. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya tanpa terlalu banyak intervensi dari masyarakat atau negara. Dalam individualisme, hak-hak pribadi diutamakan dibandingkan kepentingan kelompok atau komunitas. Yang kedua, paham kolektivisme yang menekankan pada kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Dalam paham ini, individu diharapkan untuk berperilaku dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan kelompok. Paham ini seringkali dijumpai dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi gotong royong dan kerjasama. Yang ketiga, paham integralistik. Integralistik adalah paham yang mencoba menggabungkan kepentingan individu dan kelompok secara seimbang untuk mencapai keselarasan sosial. Dalam konteks ini, masyarakat dan negara dianggap sebagai satu kesatuan di mana setiap individu di dalamnya harus berkontribusi untuk kesejahteraan bersama. Paham integralistik ini sering dianggap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia yang mengutamakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Selanjutnya, penjelasan tentang landasan kultural pendidikan. Landasan kultural pendidikan mengandung makna norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan berbudaya suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian kita pada berbagai dimensi. Dengan memperhatikan berbagai dimensi kebudayaan tersebut, dapat dikemukakan bahwa landasan kultural pendidikan di Indonesia haruslah mampu memberi jawaban terhadap masalah berikut. Yang pertama, semangat kekeluargaan dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pendidikan. Yang kedua, rule of law dalam masyarakat yang berbudaya, kekeluargaan, dan kebersamaan. Yang ketiga, apa yang menjadi etos masyarakat Indonesia dalam kaitan waktu, alam, dan kerja, serta kebiasaan masyarakat Indonesia yang menjadi etos sesuai dengan budaya Pancasila, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, sehat jasmani dan rohani. Dan yang keempat, cara bagaimana masyarakat menafsirkan dirinya, sejarahnya, dan tujuan-tujuannya, bagaimana tiap warga memandang dirinya dalam masyarakat yang integralistik, bagaimana perkembangan cara peningkatan dan martabat sebagai manusia. Apa yang menjadi tujuan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, penjelasan tentang landasan psikologis.
Landasan psikologis adalah pendidikan yang berlandaskan psikologis didasari oleh norma dasar yang berakar dari hukum-hukum perkembangan peserta didik, meliputi pertumbuhan fisik dan kejiwaan. Pertumbuhan tersebut bersifat progresif, menunjukkan peningkatan kemampuan dan cara-cara baru dalam setiap tahapnya, dari tingkah laku sederhana menuju tingkat yang lebih kompleks. Tujuan utama perubahan ini adalah membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosial. Pendidikan berperan penting dalam membimbing pertumbuhan anak agar optimal dan sesuai tahap perkembangan, sehingga diperlukan pemahaman mendalam tentang hukum perkembangan kejiwaan agar proses pendidikan efektif. Selanjutnya, penjelasan landasan ilmiah dan teknologi pendidikan. Landasan ilmiah dan teknologi pendidikan mengandung makna, yaitu norma dasar yang bersumber dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengikat dan mengharuskan pelaksana pendidikan untuk menerapkan dalam usaha pendidikan. Norma dasarnya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus mengandung ciri-ciri keilmuan yang hakiki, yaitu yang pertama ontologis, yakni adanya objek penalaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diamati dan diuji. Yang kedua, epistemologis, yakni adanya cara untuk menelaah objek tersebut dengan metode ilmiah. Dan yang ketiga ada aksiologis, yakni adanya nilai-nilai kegunaan bagi kepentingan dan kesejahteraan lahir batin. Manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi yang melandasi pendidikan harus mampu memberikan kesejahteraan lahir dan batin setinggi-tingginya, lalu mendorong pemanfaatan pengembangan sesuai tuntunan zaman, selanjutnya menjamin penggunaan secara bertanggung jawab, lalu memberi dukungan nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas sumber daya manusia, dan juga pengetahuan, sikap, dan minat maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, landasan pendidikan adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari landasan filosofis, psikologis, sosiologis, kultural, serta landasan ilmiah dan teknologi. Dengan memahami landasan-landasan ini, sistem pendidikan dapat dirancang secara komprehensif agar tidak hanya berorientasi pada pengetahuan tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.